Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Wijaya dari kelas akuntansi 23A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem akuntansi utang. Dalam sistem akuntansi, utang adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan kewajiban finansial yang dimiliki perusahaan, baik itu utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Utang dalam konteks ini mencakup semua kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain, kepada pemasok maupun kreditor. Dalam hal ini, utang adalah salah satu kategori laporan keuangan yang mempengaruhi keuangan perusahaan, terutama neraca. Tujuan utama sistem akuntansi ini adalah untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan utang tercatat dengan benar, terstruktur, dan mudah diaudit. Pencatatan utang dalam akuntansi dilakukan dengan mengikuti prinsip dasar akuntansi berpasangan ataupun double entry yang menyatakan bahwa setiap transaksi akan mengubah dua akun secara bersamaan. Satu sisi debit dan kredit. Misalnya satu perusahaan membeli barang secara kredit, transaksi tersebut akan mencatat utang pada sisi kredit dan mencatat pembelian pada sisi debit. Utang biasanya dikelompokkan berdasarkan jangka waktu pembayarannya. Yang pertama ada utang jangka pendek. Utang yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti utang dagang, gaji, utang pajak. Pencatatan utang sendiri dilakukan dengan mendebit akun secara relevan dan mengkredit akun utang. Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, pinjaman bank, dan yang lainnya. Pencatatan utang jangka panjang ini dilakukan dengan cara yang sama, namun dicatat sebagai kewajiban jangka panjang yang dilaporkan dalam neraca. Pengelolaan utang dalam akuntansi sendiri memiliki beberapa tahap dalam pengelolaannya, yaitu yang pertama ada monitoring jatuh tempo utang. Setiap utang yang dimiliki perusahaan memiliki jatuh tempo tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu memonitor tanggal jatuh tempo untuk utang agar menghindari keterlambatan pembayaran dan dapat mengakibatkan denda ataupun bunga tambahan. Yang kedua ada penyusunan pembayaran utang yang efisien. Pengelolaan utang yang baik harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang tepat waktu. Oleh karena itu, perusahaan merencanakan arus kas dengan baik dan dapat memenuhi kewajiban lancar utangnya. Yang ketiga, penjadwalan pembayaran utang. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat bernegosiasi dengan kreditor untuk kelonggaran dalam pembayaran utangnya. Yang ketiga ada rekonsiliasi utang. Perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi secara rutin tentang catatan utang internal dengan laporan yang diterima dari kreditor untuk memastikan semua utang yang telah tercatat dan telah dibayarkan tercatat dengan sesuai dengan data. Resiko pengelolaan utang sendiri. Pengelolaan utang yang buruk dapat menyebabkan resiko bagi perusahaan. Resiko utamanya yang sering dihadapi adalah kesulitan likuiditas, di mana perusahaan kesulitan membayar kewajiban utang tepat waktu. Dalam hal ini, perusahaan dapat dikenakan denda, bunga tinggi, maupun mengalami kebangkrutan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, sistem akuntansi dalam bagian hutang adalah bagian integral yang dari pengelolaan keuangan perusahaan yang harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Dengan mencatat semua dan mengelola utang dengan baik, perusahaan dapat menjaga kesehatan finansialnya, memastikan pembayaran kewajiban tepat waktu, dan meminimalkan risiko kesulitan keuangan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.